kemana? Itu punya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kepada orang tua Bapak Ali yang Indonesia, merdeka, merdeka, hidup
Sambil yang berlayar, sambil kelompok KKN ini atau yang berbeda kepada saudara saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Baban, yakni Bapak Agus Jadi Santoso, yang kami hormati jajaran perangkat desa dan para stafnya, yang kami hormati para tamu dan teman-teman KKN Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang kami banggakan. Terima kasih pula saya kepada seluruh para tamu undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, masalah lingkungan seperti genangan air, banjir, dan tanah yang kurang optimal menyerap air sering menjadi tantangan tersendiri bagi kita di lingkungan desa kita. Solusi yang baik agar mengatasi tersebut yakni dengan biopori. Biopori adalah solusi yang mudah, ekonomis, dan solutif agar penyerapan air menjadi optimal. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami harap para warga bisa memahami manfaat biopori dan menerapkannya di lingkungannya masing-masing. Dengan langkah kecil ini pula, kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga terhindar dari bencana yang tidak kita harapkan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan dan mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi pagi hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat dan membawa kita ke perubahan positif di lingkungan sekitar kita. Saya mewakili teman-teman KKN Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya meminta maaf sebesar-besarnya apabila acara pada hari ini masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Dewan ya, monggo sini. Waalaikumsalam warahmatullahi yang hadir pada hari ini dengan bagaimana melakukan yang pada ini dan bagaimana dari Ampel Surabaya yang saya hormati. Alhamdulillah kita juga dan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita melakukan segenap dan seluruh masyarakat yang ada di sana. Semoga tetap digerakkan pada baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati, kegiatan ini
kita tidak tahu sampai saat ini tetap tidak tahu. Karena nanti kalau dijelaskan oleh yang lain, semoga nanti ya kita bisa mengenai apa yang dimaksud Jokowi, itu insya Allah nanti dijelaskan. Untuk itu saya mengharap dalam kegiatan ini jangan sampai atau dengan cuma digunakan di sini, tapi kita terapkan. Semoga yang kita jangan menggunakan berangkat dari dalam aja terkena dan juga saya jangan kepada yang yang pertama satu yang kedua yang ketiga masih dan sekian saya acara selanjutnya yakni penyampaian dari sosialisasi pembangunan biologi sebagai solusi lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Abdul kepada yang disilakan. Itu nggak? Ibu kerja. Ibu kerja video. Ibu kerja. Iya. Menambah nilai internasional. Jadi tertarik. Apa sebabnya satu solusi tidak nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu solusi sudah manfaat. Itulah slogan yang kami ambil di tema sosialisasi pembahasan biopoli sebagai solusi lingkungan sehat. Ya bisa dilihat. Untuk pengertian biopoli adalah lubang silindris yang dibuat tanah yang
Maaf, pengertian biopori adalah lubang silinder yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Tujuan pembuatan lubang biopori yaitu agar proses penyerapan air terjadi lebih cepat sehingga dapat mencegah genangan air yang mungkin terjadi di permukaan tanah. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, saya sedikit membahas contoh. Lubang silinder yang dimaksud adalah kita menggali tanah dalam 1 meter, kemudian diameternya itu selebar 10 cm. Nah, untuk apa tadi bisa dilihat seperti ini. Next. Tujuan biopori yang pertama yaitu untuk mengolah sampah organik, menyuburkan tanah dan mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan luas permukaan tanah. Lubang biopori dapat meningkatkan daya resapan tanah terhadap air dibandingkan tanpa dengan biopori, sehingga mengurangi resiko terjadinya genangan air. Kemudian untuk mengolah sampah organik, saat ini keberadaan sampah organik menjadi salah satu masalah yang sulit untuk diselesaikan Bapak Ibu. Nah, dengan biopori ini bisa dapat sedikit untuk mengurangi sampah organik tersebut. Sampah organik seperti apa? Yaitu seperti potongan irisan buah dan sayur di rumah tangga, habis itu tulang-tulang hewan. Nah, itu bisa menjadi kompos yang bisa kita aplikasikan ke tanaman seperti tanaman hias atau kebun-kebun di rumah kita. Next. Nah, selain untuk mengantisipasi terjadinya banjir, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan teknologi atau biopori ini. Selain sebagai penanganan banjir di kota-kota besar, di desa Kebon Tercinta ini saya sempat berpikir kalau semisal sumber daya alam itu banyak terdapat mata air. Nah, itu bisa juga menjadi memiliki manfaat agar kelestarian sumber daya alam itu bisa lanjut tahun ke tahun yang akan datang. Di banyak kota besar, cuman di saat masih jarang digunakan. Nah, fungsi dari biopori sendiri kalau digunakan di kota, kan jarang ada tanah kosong, jadi mau datang untuk penyerapan air masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian jika diterapkan ke daerah pedesaan seperti ini yang memiliki masih tanah yang luas, itu bisa mempercepat penyerapan air dalam tanah. Kemudian juga mengurangi sampah organik. Jadi kemarin kita sudah mulai dengan bank sampah untuk penanganan sampah anorganiknya. Di sini kami menyeimbangkan juga dengan sampah organik. Nah, ini alat dan bahan yang digunakan. Terkait bahannya bisa menggunakan pipa malam seperti ini dengan diameter 10 hingga 30 cm. Kemudian kedalamannya bisa 80 hingga 100 cm. Pada dasarnya dalamnya 1 meter. Kemudian alatnya memudahkan untuk mengubangi pipa ini bisa menggunakan dengan bor. Tapi karena kami tidak ada bor, jadi manualnya bisa menggunakan paku yang dipanaskan. Jadi diubangi seperti ini, atau bisa lebih besar lagi. Kemudian ada untuk mengubangi tanah itu bisa menggunakan linggis atau menggunakan berwarna. Jadi kalau menggunakan berwarna lebih mudah, kalau lebih mudah langsung tarik. Kalau menggunakan linggis lubangnya lebih dasar, jadi harus dipadatkan terlebih dahulu. Next, gambarnya muncul. Nah, langkah pertamanya ya kita menyiapkan media dari biopori sendiri, yaitu dari pipa paralon. Ini kami membeli kemarin tidak sampai 100.000, ini sekitar 50.000. Itu kami sudah dapat 2 meter. Jadi kami sudah mencoba di dekat posko kami, itu kami menempatkan di
area yang penyerapan air ke dalam tanahnya agak obat. Jadi kami mencari tempat yang masih tergenang. Yang becek, tanah becek. Iya, yang becek. Jadi kami mencari tanah yang becek agar memudahkan air masuk ke dalam tanah. Nah, jadi kami mengulangi lebih dahulu bahannya, kemudian kami menggali, kemudian kami memasukkan media biopolik ini ke dalam tanah. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan ini setelah ini dipadankan dengan tanah, penggunaannya bisa dibuka untuk pipanya. Begitu. Ini semisal tidak pakai pipa, tutupnya tidak pakai pipa yang ini, penggunaannya dari juga agar memudahkan ketika masuk tanah. Semisal ada makanan-makanan yang bersih atau makanan-makanan sisa bisa dimasukkan ke media biopolik. Kalau biasanya dari warga kita dikasih makan ke ayam atau sebagainya, ini bisa dimasukkan ke media biopolik. Karena manfaat dari biopolik juga banyak. Selain mempercepat penyerapan air ke dalam tanah, juga menimbulkan tanah. Karena dari sampah organik tersebut bisa meningkatkan kualitas dari tanah tersebut. Sehingga dari daun-daun yang biasanya yang bakar lebih baik dimasukkan ke dalam. Kemudian jika sulit untuk mengubahnya bisa dibasahi di tanah. Kemudian bisa masakan juga bisa digunakan. Kemudian untuk penempatannya dari sekitar rumah atau mencari tempat-tempat yang tergenang airnya. Jadi untuk memudahkannya. Atau memudahkan untuk sisa-sisa olahan masakan dimasukkan ke dalam lubang biopolik. Kemudian proses dari sampah yang dimasukkan ini terjadi pengkomposan tanah. Jadi bisa terjadi pupuk kompos. Proses pengkomposannya sendiri bisa diolah dengan bagian. Jadi ketika diolah bisa diambil, bisa dibantu, bisa dipakai untuk media tanah. Bisa tanaman-tanaman seperti cabai, tanaman-tanaman hias yang bisa diletakkan di sekitar bawah. Kalau untuk pertanian kami masih belum melakukan penelitian terkait bisa digunakan di pertanian atau belum. Cuman dari observasi kami bisa di tanaman hias atau di tanaman-tanaman yang masih bisa ditanam di sekitar bawah. Jadi biopolik ini sudah banyak digunakan. Yang saya lihat kemarin dari program salah satunya sudah diterapkan di kota Denpasar. Itu program dari pemerintah Denpasar, setiap rumah harus memiliki media biopolik. Karena dari semisal jika orang banyak menggali tanah untuk membangun sumur, air tanah lama-lama kan berubah. Nah, lama-lama air tanah terisi dengan air laut, tapi dengan manfaat dari biopolik, air tanah tetap terjaga. Karena air hujan yang langsung lari ke sungai bisa terserap. Apalagi di sini banyak sumber air, bisa menjadi salah satu media untuk menjaga kelestarian dari air yang ada di desa. Mungkin cukup dari itu materi yang kami jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami berikan ke Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu untuk mengangkat tangan apabila memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Itu nanti kan setelah 3 bulan komposta itu bisa diambil untuk tanaman. Cara mengambilnya itu gimana? Sedangkan yang perawat ini kan banyak, sampai 10 meter. Cara mengambilnya itu gimana? Cara mengambilnya bisa menggunakan saluran. Jadi menggunakan saluran atau alat-alat seperti cekok seperti itu, atau kalau merasa susah bisa ditarik ke pipa. Atau bisa menggunakan pipa yang diameter kalau bisa, agar memudahkan untuk pengambilan. Kemudian pada saat penggunaan komposnya agar lebih bagus lagi bisa daya, karena sampah-sampah dari ini kan tidak hanya satu jenis.
Nah itu permukaannya kan berbeda-beda bentuknya. Jadi ketika sudah dikeluarkan bisa diayak terlebih dahulu. Mungkin yang di atas yang masih ada itu diberikan terlebih dahulu. Yang bawah, yang paling bawah disaring, kemudian dijadikan gitu. Kalau yang bagian bawah dari sumber agar bisa memudahkan penyelamatannya. Dan lubang-lubang ini kan memudahkan penyerapan air atau dari hewan-hewan yang di dalam tanah masuk ke dalam pipa ini, memudahkan pengembalian dari sampah organik. Bisa seperti itu. Yang terpenting ada ventilasi untuk memudahkan proses pengomposan tanah. Ada air keluar dan masuk, kemudian binatang-binatang di dalam tanah bisa masuk ke dalam media biologis. Oke, cuma untuk di atasnya, semisal di bawahnya ditutup seperti ini, atasnya harus ditutup karena ada beberapa kejadian di atasnya tidak ditutup, jadi dari sarang itu bisa masuk. Jadi harus tutup gitu. Ini mas saya itu kan bedanya kecil. Kalau kita rumah tangga ada hajat, tanah hari kulit. Itu jangankan yang dia keluarga 3 bulan. Kalau bisa. Berarti solusinya adalah bisa membuat lubang yang lebih besar diameternya dan tidak membuat hanya satu tempat. Misal ada yang di dapur, ada yang di samping rumah, ada yang di karena sampah organik yang di setiap rumah kan juga berbeda-beda. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau ada beli obat istilahnya obat itu satu Bisa Bapak, itu lebih mempercepat pengelolaan. Cuma untuk lebih mudahnya kan tidak diberi apa-apa. Cuma memang ada beberapa cara yang menggunakan apa seperti itu. Misal satu lagi di Sidoarjo itu terdapat lubang yang besar itu untuk 1 RW dan dipanen setiap 1 tahun sekali. Nah itu setiap harinya ketika memasukkan ada petugas dari RW tersebut yang memberikan obat agar sampahnya yang awal segini dalam 1 hari bisa lebih cepat waktunya, jadi lebih cepat. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Latif atas jawabannya. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Atau mungkin dari para hadirin memiliki ilmu mengenai pembuatan binder juga, mungkin bisa share langsung ke kami. Ya. Nah, sebagai membukanya jika menggunakan tutup pipa di atas ini bisa diberi semen. Jadi di dalamnya tidak terlalu padat ke bagian tutup pipa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi pertanyaan? itu proses pengursannya Kalau proses pengukusannya bisa diukur dari yang paling bawah. Gitu. Proses standarnya 2 sampai 3 bulan. Itu sampah yang pertama kali masuk. Jadi pengukusannya tiap level dari dalam media biopori pasti berbeda. Karena masukannya kan setiap hari atau hari-harinya berbeda.
Ono foto sing sapikan iku. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu? Ya. Mungkin menggunakan tanah dari Demokrat kita pun bisa mengajarkan agar warga warga untuk membuat teori. Baik, terima kasih kepada pemateri Saudara Zuhair dan Abdul Latif. Beri tepuk tangan semuanya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua dan masa depan desa Kebening. Amin. Memasuki acara yang terakhir, yakni doa, yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Khairi Sadikin. Kepadanya, silakan. Berdiri mas, berdiri mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka usai sudah acara sosialisasi pada hari ini. Saya, Bintana Cahaya Kamila selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, dimohon Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada